Mereka tiba di markas pusat dalam waktu kurang dari 1 jam. Tempat itu berantakan, pintu gerbang hancur, dinding penuh lubang. Dari tengah-tengah kekacauan itu berdiri seorang pria berjas coklat tua, Kang Jun. Ia tidak membawa pasukan, hanya dirinya sendiri. Tapi saat matanya cukup untuk membakar satu kota, Taehyung turun dari mobil. Siap di tangan, Ian bergegas mengejarnya, berdiri di antara keduanya. Jangan, seru Ian. Jangan selesaikan ini dengan Mulyana, desis Taehyung. Dia menantangku. Karena kau memaksakan hal yang bukan milikmu, saat Kang Jun. Suaranya terdengar dingin. Ia tidak pernah jadi milik siapapun, tapi setidaknya aku mencintainya tanpa menyiksanya. Lanjut lagi itu. Taehyung terkekeh pendek. Oh benar, kau mencintainya begitu tulus, sampai kau rela mengebom rumah tempat dia tidur. Aku mencoba membebaskannya. Dia sudah bebas, dan dia memilih tetap di sisiku. Keduanya semakin dekat, tangan mereka mencengkram, dan Ian tahu detik itu, satu, bisa mengakhiri segalanya. Berhenti, teriak Ian. Kalau kalian benar-benar mencintaiku, maka berhenti melihatku sebagai barang rebutan. Aku bukan piala, aku manusia yang punya luka dan juga cinta. Taehyung menatap di situ, begitu pula dengan Kang Jun. Dan ia mengambil satu langkah ke belakang, lalu berkata dengan suara yang pelan tapi pasti. Satu sama lain, kalau itu membuat kalian puas. Tapi kalian harus tahu satu hal, aku tak akan memilih siapapun malam ini. Karena malam ini aku memilih diriku sendiri. Ian berbalik meninggalkan mereka di tengah ladang kehancuran. Langkahnya mantap untuk pertama kali dalam hidupnya. Ia memilih untuk tidak menjadi milik siapa-siapa selain dirinya sendiri. Namun cinta yang dibuang tidak selalu mati. Terkadang ia akan kembali dalam bentuk paling berbahaya, obsesi. Baik Taehyung maupun Kang Jun, diam-diam membuktinya. Dan obsesi mereka pelan berubah menjadi permainan berbahaya yang bisa memusnahkan apapun yang menyentuh Ian. Karena bagi dua pria yang saling mencintai dan membenci, melepaskan bukan pilihan, menghancurkan adalah jawaban. Sudah 3 minggu sejak Ian meninggalkan mereka. Ia kini tinggal di kota kecil dekat Busan, menggunakan nama palsu dan bekerja sebagai pelayan di salah satu kedai kopi kecil. Ian mencoba menjalani kehidupan baru tanpa malam-malam dipenuhi pelukan yang terasa seperti rantai. Tapi yang tidak bisa ia buang adalah bekas suara, bekas alamat tubuh Taehyung, bekas senyum Kang Jun sebelumnya menjadi seseorang yang tak ia kenal lagi. Dan setiap malam, saat lampu dipadamkan dan jendela dikunci, Ian masih merasa diawasi. 2 blok dari kedai tempat Ian bekerja, sebuah mobil hitam selalu terparkir pukul 6 sore, dan dari dalamnya Kim Taehyung mengamati. Ia tak datang untuk menyentuh, sedangnya belum. Ia hanya mengamati dan menunggu, karena ia percaya Ian hanya sedang bingung, bukan menolak. Kau bisa pergi kemanapun, tapi asal kau tahu Yana, seluruh kota ini aku yang punya. Jadi cepat atau lambat, kau tetap akan pulang pada pemilikmu, gumam Taehyung. Tapi bukan hanya Taehyung yang membuntuti. Dari balik pintu belakang kedai, Kang Jun sempat masuk ke dalam di dini hari. Ia tak menyentuh apa-apa, ia hanya meninggalkan satu hal, foto Yen yang sedang tertidur diletakkan di atas meja kasir. Di baliknya tertulis, kau boleh sembunyi dari dia, tapi tidak dariku.
Aku lebih dulu jatuh dan aku yang paling terluka. Kali ini aku akan membuatmu merasa hal yang sama. Baik itu saat dia membuka kedai, ia menemukan foto tersebut. Tangannya gemetaran. Mereka berdua masih di sini, ngomongnya dengan raut resah. Tidak ada yang pernah melepaskanku. Dan untuk pertama kalinya sejak ia kabur, ia menangis. Bukan karena takut, tapi karena tidak ada tempat di dunia ini yang cukup jauh untuk menjauh dari dua cinta yang berubah jadi kutukan. Malam harinya Taehyung kembali ke mobilnya. Matanya tak pernah lepas dari jendela kamarnya yang di lantai 2. Besok pagi, ucapnya pada dirinya sendiri dengan nada dingin. Kalau dia masih belum kembali, aku akan menjemputnya, entah itu hidup ataupun tidak. Di waktu yang sama, Kang Jun menerima laporan dari anak buahnya. Dia menangis tadi pagi. Bagus saja, Bang. Itu awal dari runtuhnya dinding. Sekarang giliran kita yang akan masuk. Kang Jun menatap anak buahnya. Kukira aku akan biarkan dia disentuh lelaki lain lagi. Kalau aku tidak bisa memilikinya, maka tak seorang pun bisa. Dan malam itu hanya satu dari mereka yang akan bertahan. Karena cinta yang beracun tak akan pernah membiarkan dua hati bersatu dalam satu dunia. Hasilnya yang berhenti atau semuanya akan mati. Langit malam turun dengan kelam yang tak biasa. Ian berdiri di depan kaca kamarnya yang terletak di lantai 2 kedai kopi, menatap pantulan dirinya sendiri yang tampak lebih kurus, lebih pucat dan lebih lelah. Hidup yang ia kejar di kota kecil ini hanya jadi tempat transit bagi luka-luka lama. Dan malam ini ia bisa merasakannya, sesuatu akan pecah. Pukul 2:13 dini hari, Taehyung mematikan mesin mobilnya. Ia turun dan melangkah tanpa suara. Pintu belakang kedai sudah ia hafal kodenya, karena dialah yang dulu menyuap tukang listrik untuk memasang CCTV di belakang gudang ini. Bersembunyi di balik jasnya. Jika dia menjerit, aku akan diamkan dengan pelukan. Jika dia kabur, aku akan bawa paksa. Dan jika dia menolak untuk kembali, aku akan buat dia tidak bisa ditinggalkan oleh siapapun lagi. Sementara itu Kang Jun sudah lebih dulu berada di atas. Ia duduk di sudut kamar Yen dalam gelap sembari memegang kecil. Matanya tak berkedip menatap tubuh gadis itu yang tidurnya tampak gelisah. Aku datang untuk mengakhiri semuanya, bisik Kang Jun. Setelah ini, kau tak akan tersisa lagi. Tak akan disentuh olehnya. Kau akan bebas dengan cara yang paling sunyi. Tapi tepat saat Kang Jun berdiri dan mendekat, pintu kamar didobrak. Taehyung masuk dengan terangkat. Matanya langsung menemukan keberadaan musuhnya. Jangan sentuh dia, geram Taehyung. Kang Jun menoleh perlahan, seperti sudah menunggu momen ini. Kau datang tepat waktu, Tung Taehyung. Sekarang kita bisa selesaikan ini. 1 lawan 1, seperti seharusnya dari awal, balas Kang Jun. Yen terbangun, merasa terkejut dan ketakutan. Tubuh gadis itu berkeringat dingin. Berhenti, kalian berdua. Apa yang kalian lakukan di dalam kamarku, jeritnya. Tapi keduanya tidak mendengarnya. Mereka hanya melihat satu sama lain dengan penuh kebencian, dendam, dan cinta